Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Wretches. Film ini akan menceritakan tentang korban bully yang akan membalas dendam kepada tukang bully. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang siswa bernama Yang Hun dan Yonggu. Mereka adalah preman sekolah yang sering membuli murid-murid lainnya. Saat di dalam kelas, Yonggu mengambil 2 botol minuman dari lokernya dan membaginya dengan Yang Hun. Yang Hun curiga terhadap minuman itu karena rasanya rada aneh, lalu ia pun memuntahkannya. Dan benar saja, ternyata minuman itu berisi pestisida. Yonggu yang terlanjur meminumnya membuat dirinya terkapar dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Keesokan harinya, seorang detektif bernama Kang datang ke sekolah untuk menginvestigasi kasus ini. Kemudian, Shin berpindah ke dalam kelas dan menyorot tokoh utama kita yaitu Jae-young. Jae-young merupakan salah satu target pembulian dari Yonggu dan Yang Hun. Terlihat Yang Hun masih selamat dari peristiwa sebelumnya karena dia memuntahkan minuman itu. Di sekolah, Jae-young memiliki seorang sahabat bernama Seong-woo, dan Seong-woo ini juga kerap dibully oleh Yonggu dan Yang Hun. Pada momen ini, Yang Hun mengirim pesan kepada Jae-young untuk membelikannya makanan di kantin. Karena takut, Jae-young pun menuruti perintah itu. Saat berjalan menuju kantin, Jae-young berpapasan dengan detektif Kang yang sedang menginvestigasi kasus keracunan siswa kemarin. Berdasarkan hasil investigasi, polisi akhirnya menangkap Sewong yang merupakan sahabat dari Jae-young. Ternyata dia adalah tersangka utama kasus percobaan pembunuhan pada Yonggu dan Yang Hun. Sewong memberikan racun ke dalam minuman Yonggu. Tindakan itu dilakukan di pagi hari saat belum ada murid lain yang datang ke sekolah. Sesaat kemudian, dengan tergesa-gesa, Jae-young kembali ke kelas dengan membawa roti yang diminta oleh Yang Hun. Bukannya berterima kasih, Yang Hun malah membuli Jae-young dengan alasan roti yang dibelinya sudah dingin. Lalu kita dibawa flashback di mana peristiwa keracunan minuman itu belum terjadi. Semua berawal dari obrolan iseng antara Jae-young dan Seng-woo. Kala itu Jae-young bercanda ingin meracuni Yonggu dan Yang Hun karena preman-preman tersebut sering membulinya dan memalak mereka. Namun yang terjadi, ide bercanda yang disampaikan oleh Jae-young akhirnya benar-benar dilakukan oleh Seng-woo. Jae-young pun sangat menyesal karena hal itu membuat sahabatnya harus mendekam di penjara. Shin berpindah ke sebuah kafe. Terlihat pegawai kafe yang cantik bernama Yeri. Ternyata Yeri ini adalah pacar dari Jae-young. Dia seringkali mampir ke kafe untuk menemui Yeri di malam hari. Keesokan harinya, saat pulang dari tempat les, Jae-young tiba-tiba dicegat oleh Yang Hun dan anak buahnya. Yang Hun menyuruh Jae-young untuk menggali info tentang wanita cantik bernama Bokyung. Yang Hun nampaknya sangat tertarik dengan wanita tersebut. Yang Hun tahu kalau Bokyung juga les di tempat yang sama dengan Jae-young. Dan sekilas, Bokyung ini sangat mirip dengan pacar Jae-young yaitu Yeri. Akhirnya, Yang Hun memerintahkan Jae-young untuk mencari di mana rumah Bokyung dengan cara membuntutinya. Lagi-lagi karena takut, Jae-young pun menuruti perintah dari Yang Hun. Misi pun dimulai. Jae-young mulai mengikuti Bokyung saat perjalanan pulang ke rumahnya. Namun percobaan pertama ini gagal. Jae-young mulai kehilangan jejak Bokyung saat dia masuk ke dalam gang perumahan. Mengetahui kegagalan ini, Yang Hun sangat marah dan langsung mengejar Jae-young habis-habisan. Jae-young meminta Yang Hun untuk berhenti memukulinya. Dia pun berjanji akan mendapatkan alamat rumah Bokyung secepatnya. Setelah percobaan berikutnya, akhirnya dia berhasil menemukan keberadaan rumah Bokyung. Sepulangnya dari sana, Jae-young melewati kafe tempat Yeri bekerja. Dari kejauhan, Jae-young sempat memandangi wajah pacarnya tersebut. Dia mulai menyadari kalau Yeri memang sangat mirip dengan Bokyung. Ia lalu melaporkan alamat rumah Bokyung kepada Yang Hun melalui pesan foto. Namun Yang Hun tidak percaya begitu saja. Dia malah menyuruh Jae-young untuk mengambil celana dalam dari Bokyung. Keesokan harinya, Jae-young sudah berada di depan rumah Bokyung. Dia mencoba masuk melalui pintu garasi yang sedikit terbuka. Sampainya di dalam, dia mengendap-endap dan mencoba mencari kamar dari Bokyung. Namun belum sempat mengambil celana dalam, tiba-tiba terdengar suara mobil yang masuk ke garasi tersebut. Jae-young yang panik mencoba untuk bersembunyi dan mencari cara untuk keluar secepatnya. Melihat pintu yang terbuka, dia pun bergegas keluar dan kabur melompati pagar rumah.
Takut dibully karena kegagalannya mengambil celana dalam Bokyung, akhirnya Jaehyung berinisiatif untuk mengenalkan Yeri kepada Yang Hun. Yang Hun pun kaget ketika melihat foto Yeri dan Bokyung saat disandingkan karena mereka memang terlihat begitu mirip. Namun Jaehyung mempunyai satu permintaan kepada Yang Hun. Dia meminta agar Yang Hun berhenti membulinya setelah perkenalan ini. Perkenalan ini rencananya akan dilakukan di malam hari. Jaehyung tidak mengetahui bahwa keputusannya ini adalah awal malapetaka dari kehidupan Yeri dan hubungan mereka berdua. Malam harinya, Jaehyung mendatangi rumah Yeri yang memang tinggal sendirian. Jaehyung mengatakan kepada Yeri bahwa dia ingin melakukan pesta ulang tahun di rumah Yeri karena kebetulan hari ini adalah ulang tahun dari Jaehyung. Yeri pun segera mengajak Jaehyung untuk masuk ke rumahnya. Saat di dalam, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu yang tak lain adalah Yang Hun. Yang Hun dan temannya pun akhirnya masuk untuk bergabung dengan mereka. Yeri dengan polosnya tidak mengetahui akan maksud kedatangan teman-teman Jaehyung. Malam pun semakin larut, tindakan yang dilakukan oleh Yang Hun kini semakin menjadi-jadi. Dia mencoba membuat Yeri mabuk melalui siasat bermain. Setelah dirasa cukup mabuk, Yang Hun pun mulai melancarkan aksinya. Ia mengusir Jaehyung dari rumah Yeri agar dia bisa leluasa memperkosa Yeri. Jaehyung diseret oleh anak buah Yang Hun hingga ia tidak bisa berbuat apa-apa. Jaehyung sama sekali tidak terpikir akan kejadian ini. Yang ia inginkan hanyalah mengenalkan saja. Namun tindakan yang dilakukan oleh Yang Hun sungguh di luar perkiraannya. Keesokan harinya, Jaehyung pergi ke kafe untuk mengecek kondisi Yeri. Dari kejauhan, ia melihat Yeri seperti orang yang memendam kesedihan dan trauma yang mendalam. Yeri terlihat menahan rasa sakit karena peristiwa kemarin. Seketika itu juga, ia melihat ke arah Jaehyung yang sedang berada di luar. Yeri pun langsung menangis dengan sangat histeris. Yeri memendam rasa kecewa yang mendalam kepada Jaehyung, dan Jaehyung pun hanya bisa menyesal atas kejadian ini. Beberapa waktu kemudian, Detektif Kang mendapatkan telepon dari orang tua Yeri bahwa Yeri telah menghilang. Detektif Kang memulai investigasi dengan menginterogasi Jaehyung yang merupakan orang paling dekat dengan Yeri. Detektif Kang menanyakan kepada Jaehyung apakah beberapa hari terakhir dia bertemu dengan Yeri. Karena merasa ketakutan, Jaehyung pun menyangkal dan mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia tidak pernah bertemu dengan Yeri. Kemudian detektif itu memberikannya kartu nama dan dia meminta Jaehyung untuk menghubunginya jika mendapatkan informasi tentang keberadaan Yeri. Suatu malam, Yang Hun mengajak Jaehyung untuk menemuinya. Dia ingin memberikan sebuah kejutan kepada Jaehyung. Ternyata kejutan itu adalah video pemerkosaan yang ia lakukan kepada Yeri. Sontak hal itu membuat perasaannya hancur berkeping-keping. Jaehyung merasa semua tindakan Yang Hun sangatlah keterlaluan. Akhirnya dia berusaha bangkit dan berniat ingin membalas semua perlakuan dari Yang Hun. Keesokan paginya saat pelajaran olahraga, Jaehyung mengendap-endap ke dalam kelas untuk mencuri video pemerkosaan yang dilakukan oleh Yang Hun dalam ponselnya. Singkat cerita, Jaehyung memberikan video itu kepada Yonggu. Ternyata Yonggu berhasil selamat dari peristiwa keracunan minuman di awal film tadi. Di sini juga diceritakan bahwa Yonggu ternyata juga sangat menyukai Bokyung. Jaehyung mengatakan bahwa yang ada di video tersebut adalah Bokyung. Jaehyung sengaja manas-manasi Yonggu agar dia mengajar Yang Hun. Yonggu yang melihat hal tersebut membuatnya menjadi sangat murka kepada Yang Hun. Jaehyung juga memberikan video itu kepada detektif Kang agar Yang Hun segera ditangkap sebagai pemerkosa Yeri yang menjadi penyebab menghilangnya Yeri. Jaehyung menelpon detektif Kang untuk menemuinya di pinggir pantai. Mengetahui video itu sudah tersebar, Yang Hun pun sangat marah kepada Jaehyung. Dia segera mendatangi Jaehyung untuk membuat perhitungan. Belum sempat untuk mengejar Jaehyung, tiba-tiba Yonggu muncul dan mengajar Yang Hun karena mengira dia telah merebut Bokyung. Yonggu menyeret dan mengajar Yang Hun habis-habisan. Melihat hal ini, Jaehyung memberanikan diri untuk melakukan balas dendam kepada mereka. Jaehyung mengeluarkan sebuah pisau dan mencoba untuk menghabisi mereka semua. Korban pertama adalah Yonggu. Dia ditusuk berkali-kali, namun beruntungnya segera diselamatkan oleh asisten detektif yang tiba-tiba datang. Melihat kesempatan ini, Yang Hun yang sudah bawa belur segera pergi untuk kabur. Namun Jaehyung terus mengejarnya dan berhasil membuatnya terpojok. Sampai di sini Jaehyung berhasil mendesak Yang Hun dan berniat untuk menghabisinya. Tapi karena tidak tega, Jaehyung pun melepaskannya dan memilih memasukkan Yang Hun ke dalam penjara. Saat berjalan dengan langkah lemah, Jaehyung berhalusinasi. Dia melihat sosok Yeri yang sedang berdiri di depannya. Namun tiba-tiba muncul anak buah Yonggu dan memukul kepala Jaehyung dari belakang. Dia pun tersungkur dengan luka parah di kepalanya.
Tak lama kemudian, detektif Kang datang untuk menyelamatkannya dan membawanya ke rumah sakit. Di akhir film, terlihat Jae-young yang sedang terbaring di rumah sakit dalam kondisi setengah sadar. Dia terbayang saat masa-masa bersama dengan Yeri, wanita yang kini telah menghilang, wanita yang kini sudah tidak bisa ia temui lagi. Dan kini, hanya rasa penyesalanlah yang menyelimuti dirinya.